Saya Yogi Rapi Immanuel Sijabat. Pada kesempatan kelompok kami, saya akan menjelaskan terkait dengan definisi hukum pajak dan undang-undang yang mengatur tentang hukum pajak. Adapun yang menjadi pengertian hukum pajak secara umum ialah hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Tentu dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan pembayar pajak dan pemungut pajak. Kemudian, menurut Santoso Broto-Didarjo, hukum pajak atau juga yang dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Demikian terkait dengan definisi hukum pajak. Kemudian masuk kepada undang-undang yang terkait mengatur hukum pajak ialah Undang-Undang Ketentuan Umum tata cara perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 dan diperbarui oleh Undang-Undang 16 Tahun 2000. Kemudian Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan definisi hukum pajak dan undang-undang yang mengatur hukum pajak. Terima kasih. Baik, yang berikutnya fungsi hukum pajak itu ada 4. Yang pertama yaitu fungsi penerimaan atau budgeter. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah sebagai APBN. Yang kedua ada fungsi mengatur atau regulator. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga ada fungsi pemerataan atau redistribusi, yaitu fungsi redistribusi itu lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Yang keempat ada fungsi stabilitas sosial ekonomi. Di sini fungsi sosial ekonomi merupakan wujud sistem gotong royong dan mengatur sosial dan ekonomi. Fungsi ini dikaitkan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. Kemudian yang berikutnya menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama ada hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua ada hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut. Yang pertama ada hukum tata negara, yang kedua ada hukum tata usaha, yang ketiga ada hukum pajak, yang keempat ada hukum pidana. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis hukum pajak. Yang pertama terdapat hukum pajak formal. Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat prosedur penetapan jumlah utang pajak serta hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Contoh dari hukum pajak formal adalah tata cara perpajakan. Yang kedua yaitu hukum pajak material. Hukum pajak material memuat objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak. Contoh dari hukum pajak material adalah pajak penghasilan dan pajak penambahan nilai. Pajak memberikan kita banyak manfaat, salah satunya seperti terciptanya beragam infrastruktur dan fasilitas umum, pembuatan jalan, pembangunan jembatan, sekolah, tol, hingga rumah ibadah. Merupakan beberapa jenis infrastruktur dan fasilitas umum yang telah dibangun dari sebagian alokasi dana yang diperoleh dari penerimaan pajak.
Adanya beberapa fasilitas tersebut memberikan kita kemudahan, misalnya berpergian antar kota bahkan untuk antar provinsi. Selanjutnya, adanya tersedia fasilitas angkutan umum di setiap wilayah. Pemerintah menyediakan fasilitas transportasi umum yang baik, nyaman, serta harga yang terjangkau untuk masyarakat guna mengatasi kemacetan serta masalah-masalah yang terkait dengan transportasi lainnya. Hal ini juga sangat berguna untuk mengurangi angka kemacetan di kota-kota besar dan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum sebagai transportasi sehari-hari. Terus selanjutnya, pajak juga membuat beragam fasilitas pendidikan yang memadai, seperti program-program pendidikan dari segi pendidikan, salah satunya Kartu Indonesia Pintar atau KIP, beasiswa bidik misi dan bantuan operasional atau BOS, merupakan deretan manfaat adanya pajak yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Terus selanjutnya, menstabilkan perekonomian negara. Maksudnya, pajak digunakan oleh pemerintah dalam hal mengatur atau menstabilkan perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, pajak menjadi alat stabilitas ekonomi dari berbagai kondisi yang dianggap dapat mengancam keberlangsungan ekonomi negara. Lalu selanjutnya, sektor keamanan dan ketertiban. Maksudnya di sini, pajak memberikan terciptanya keamanan dan ketertiban. Dana penerimaan pajak dapat digunakan sebagai anggaran alutsista serta mengadakan modernisasi di segala aspek keamanan darat, air hingga udara. Hal tersebut memiliki tujuan untuk melindungi negara agar kekayaan yang dimiliki di dalamnya dapat terjaga, tidak mudah diambil secara ilegal oleh pihak asing atau bahkan teroris. Hal-hal inilah salah satu dari sekian banyak manfaat yang pajak berikan untuk kita bahkan untuk negara. Oleh karena itu, saya ingatkan untuk kalian jangan lupa untuk membayar pajak, karena orang bijak pasti membayar pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi penerimaan, mengatur, pemerataan, dan stabilitas sosial ekonomi. Manfaat atau guna pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Nah, oleh karena itu, yuk buktikan dukungan untuk membayar pajak demi kehidupan kita yang lebih baik.